Seperti saya janjikan tadi, tamu kita ini seorang anak muda, sejak kecil hidupnya menderita, sehingga dia memiliki dendam. Nanti suatu saat aku akan melakukan, saya nggak tahu apa yang dia lakukan sekarang untuk membalas dendam terhadap penderitaan dia semasa kecil. Siapa tamu kita berikutnya? Mari kita sambut Johani Fauzi. Jo, apa kabar Jo? Iya, terima kasih sudah mau hadir di acara Ki Candy. Silakan duduk. Aku panggil Jo aja ya. Jadi umurmu sekarang berapa? 29, mau 30. Mau 30. Juni besok 30. Oke, jadi kamu berasal dari mana? Desa Pasir Buyut. Di mana itu? Di Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Tadi aku sempat ngomong bahwa waktu kecil kamu menderita. Ini jangan-jangan salah aku ngomongnya ya. Tapi coba jelaskan atau ceritakan masa lalumu seperti apa sih? Kamu lahir dari keluarga yang seperti apa? Orang tuamu pekerjaannya apa? Oke, saya lahir di keluarga kurang mampu. Orang tua saya dulu kerja kuli panggul di Mampang Perapatan sini. Itu ada pasar di situ? Iya, jadi dulu saya makan pun ya hasil dari abah itu bawa beras. Abah itu bawa beras hasil dari yang ngangkut-ngangkut, ada beras-beras yang jatuh. Nah, setiap minggu Abah bawa ke rumah. Dan setiap hari Minggu pagi itu saya sama emak itu diajak buat bersihin beras. Tunggu. Jadi ayahmu memungut beras-beras yang tercecer. Betul. Dikumpulkan, dibawa pulang untuk makan keluarga. Betul. Hari Minggu pagi itu ngebersihin beras itu dari batu, kemudian ya diayak, diasah lagi, dibersihin gitu untuk bisa sorenya bisa makan. Seperti itulah kesulitan ekonomi waktu itu. Oke, jadi aku nggak bisa membayangkan karena nggak merasakan apa yang kamu rasakan. Tapi kalau dilihat dari cerita tadi, ini persoalan ekonomi serius sekali waktu kamu kecil dulu ya. Dan PR-nya waktu itu setelah punya beras, ada PR berikutnya, teman untuk makan nasi itu apa? Kita masih baru bicara nasinya ya? Iya, itu tadi baru bicara nasi. Biasanya saya dulu gemal kebo, ngangon kebo bahasa Sunda. Di sawah itu banyak jamur-jamur, jadi saya ke sawah, dia ngambil jamur, itu buat dibakar gitu, jadi nasi bakar sama jamur. Kalau sekarang keren kesannya ya, nasi bakar jamur gitu kan, wow, gitu. Tapi kalau dulu cerita ini penderitaan ya, betul. Karena kemiskinan ya. Iya. Berapa lama kamu hidup seperti ini? Saya satu-satunya anak di 9 bersaudara itu yang bisa kuliah, alhamdulillah. Cukup lama juga. 2000 sampai mungkin dari saya kecil 91 sampai 2013 kamu merasakan penderitaan seperti itu. Ya. Tunggu, kamu bilang kamu kuliah. Pendidikan formal terakhirmu apa? Saya dapat beasiswa di Jakarta, S1 Teknik Informatika. Sekarang masih melanjutkan sekolah di S2 Bisnis Informatik. Jadi kamu sekarang sedang kuliah S2? Iya. Ini anak desa yang miskin itu ya? Iya, betul. Oke, tapi kamu bisa sekolah sampai setinggi ini karena beasiswa? Waktu itu beasiswa, betul. Waktu itu? Berarti Ya. sekarang kamu melanjutkan dengan bayar sendiri? Saya membeasiswakan diri sendiri, saya punya beasiswa, anak yang sudah saya beasiswakan itu ada 26. Tunggu. Kamu sekolah sampai S2 aja aku agak nggak percaya. Kemudian kamu dengan sombongnya mengatakan bahwa kamu memberi beasiswa 20 anak. Betul, 26 anak. 26 anak? Ya. Sampai di sini dulu. Siap. Nanti kamu harus jelaskan ya, supaya aku bisa paham, penonton juga bisa paham. Ya. Tapi sebelum itu ada baiknya kita lihat dulu liputan berikut ini. Nama saya Said Agil Albantani, saya belajar di Gra Kreatif, jurusan Web Programming.
perkenalkan nama saya Henda Purnama. Saya di Geraha Kreatif mengambil jurusan Microscope Office. Saya Akmal Sabilal Farizi. Di sini saya mengambil kejuruan desain grafis. Bekal yang saya dapatkan dari Geraha Kreatif ini, saya ingin melanjutkan kuliah, yaitu mengambil jurusan akuntansi. Tujuan saya belajar web programming itu untuk belajar ngoding dan membuat aplikasi jual beli online. Dengan adanya Geraha Kreatif, saya bisa mengembangkan bakat saya di bidang desain grafis. Di sini tuh saya bertemu dengan banyak teman, jadi bisa sharing-sharing ilmu juga gitu. Pencapaian sampai saat ini yang saya dapat, saya bisa menjual hasil desain saya, proyek-proyek saya itu ke pasar internasional. Baik, nah makanya ini teman-teman adalah agen perubahan atau aktivis perubahan di rumah untuk menjadi positif. Geraha Kreatif adalah salah satu lembaga sosial hasil dari kegelisahannya Pak Johani. Gelisah karena masa kecilnya. Nah, kemudian melihat sekarang kondisi yang teknologi semakin pesat, makanya Pak Johani membuat ini untuk melakukan hal-hal positif ya, terutama buat anak-anak di sini. Pembelajaran di sini semuanya full gratis dan free wifi 24 jam. Iuran sekolah. Belajar komputer di sini ada desain grafis, web programming, sama office, ada peternakan, budidakber, peternakan puyuh, kemudian ada pertanian seperti nanam kangkung segala macam dan begitu. Dia itu masuk SMA itu dia sendiri cari modal sendiri, jual puntung besi, jual solar segala apa, dapat pengasih orang-orang itu supir-supir kenek-kenek itu. Buat sekolah dari pengasih jualan es, ngumpul-ngumpulin itu dia pengennya itu jadi pengusaha, pengen dia itu jadi pengusaha. Tapi alhamdulillah sekarang dia udah laksana, udah tercapai dia cita-cita. Sekarang di segi sekolah juga kayaknya sudah mulai ramai lah, mulai antusias. Dalam arti tadinya nggak ada kegiatan di Kampung Katilang ini, adanya di Kampung Katilang Geraha Kreatif. Alhamdulillah dari desa-desa tetangga juga pada hadir. Ada Geraha Kreatif. Wah, kalau dilihat itu bukan di desa, itu kayak anak-anak kota semua itu. Nah, tapi sebelum itu aku mau tahu, jadi rata-rata pendidikan anak-anak di desamu apa ya? Mungkin SMP, sekarang SMA kan udah gratis sampai SMA ya. Jadi kalau zaman saya dulu SD SMP ya. Jadi kamu ini pengecualian sebenarnya ya? Mungkin salah satu yang beruntung dari anak-anak itu. Kamu dapat beasiswa karena pintar atau karena orang kasihan kamu miskin? Loh, ini serius ini. Jadi ya mungkin dari dulu waktu SMK, kan ngambil SMK di Rangkas Bitung di kabupaten yang berbeda. Saya ikut tes itu dari 23 orang ke Jakarta. 3 orang yang lulus, 2 wanita dan 1 laki-laki, saya sendiri. Itu di ilmukomputer.com. Kamu sarjananya dari mana? Universitas Indraprasta. Oke. Terus S2-nya sekarang? S2 sekarang di Swiss German University. SGU? SGU. Wah, itu mahal itu. dan punya 3 yang dikuliahkan di sana. Wow, nanti cerita 3 ya. 3S, ya, siap. Nanti cerita, menarik sekali karena apakah ini ada kaitannya dengan perasaan dendammu waktu itu ya? Betul. Coba cerita soal dendam ini. Apa yang kamu rasakan dan apa yang membuat kamu menjadi dendam seperti itu? Sebetulnya dendam itu salah satu mungkin yang menjadi motivasi besar untuk saya untuk menjadi Johani hari ini. Kalau saya mungkin saya tidak tahu kalau misalkan waktu saya kecil saya tidak sekeras itu didikannya, saya tidak menjadi bisa seperti sekarang. Saya sering banget baca buku, saya senang baca. Apapun saya baca waktu kecil. Sampai saya bilang sama orang tua, sering banget bilang sama orang tua, "Mak, Bah, saya mau jadi pengusaha. Mak, Bah, saya mau jadi pengusaha." Karena yang saya baca itu pengusaha itu banyak uang. Oke, cita-cita yang mulia lah ya. Untuk punya banyak uang. Karena selama ini kamu nggak punya uang. Oke, terus? Ya, itu tertanam di dalam di bawah sadar saya dan sampai ke bawah waktu saya masuk SMA. Saya ingat banget untuk menjadi orang sukses itu kata bos saya waktu itu, kurangi tidurmu, kurangi tidurmu, kurangi tidurmu. Jadi aku udah ngurangin tidur malah sakit-sakitan.
Oke, terus itu kiasan lah ya, artinya Betul. kamu lebih banyak untuk belajar dan bekerja gitu ya. Oke, terus Waktu itu saya juga menangkap begitu, maksudnya ini maksudnya apa? ternyata? Tapi dari referensi yang saya baca, karena kalau udah mulai ke Jakarta di SMA, saya cuma tidur 3 jam sampai 4 jam setiap hari, 24 jam. Selebihnya kamu pakai untuk Saya untuk belajar digital marketing, saya untuk belajar ngoding, saya belajar apapun tentang IT. Karena dulu waktu SMP saya ingat banget, saya paling takut pegang komputer. karena Ada satu guru komputer itu kalau megang komputer itu salah klik itu diomelin habis-habisan. Katanya takut salah. Jadi makanya saya dendam ketika saya mengambil jurusan komputer TKJ waktu itu. Jadi saya menerapkan tadi kurangi tidurmu dan untuk belajar sampai saya dikatakan mahir. kapan persisnya kamu mulai berusaha atau jadi pengusaha? Setelah lulus kuliah, Kamu ngapain? saya membuat bisnis namanya penyewaan hosting terus jadi kalau orang mau bikin website sewanya di tempat saya waktu itu bikin website kecil-kecilan ya dari 500.000 sampai sekarang sudah alhamdulillah sudah bisa menyekolahkan banyak orang seperti saya. Jadi kamu menyekolahkan dirimu sendiri juga ya? Betul. Di antara 26 itu. Betul, Pak. Oke, jadi ini berkembang ya? Alhamdulillah berkembang. Oke, ini menarik ya. Banyak anak desa yang ketika sukses di kota, nggak kepingin balik ke desa. Ya, satu dia menganggap desa nggak punya potensi, kedua dia sudah senang dengan pekerjaan yang ada dan dia merasa sukses, dan ya seperti aku tadi katakan, banyak juga yang beranggapan bekerja di desa itu kurang keren ya. Tapi kamu akhirnya memilih untuk kembali ke desa, mengajar anak-anak desa agar bisa sukses seperti kamu. Nah, nanti cerita ya, bagaimana awal mula terpikirkan, kemudian apa yang kamu lakukan di desa. Kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Kamu bilang sudah menyekolahkan 26 anak. Tingkat apa ini? S1. S1? Sarjana. Semua? Semua. Duitnya dari mana nih?